Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Edupa Channel, info seputar pendidikan dan tridharma. Pada kesempatan ini, Edupa Channel ingin berbagi informasi mengenai desain kurikulum, pola penempatan semester, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Berikut video selengkapnya. Konsep MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM adalah kegiatan memfasilitasi hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program studi atau setara dengan 60 SKS. 1 semester dapat diambil mahasiswa di prodi berbeda pada perguruan tinggi yang sama dengan jumlah maksimal 20 SKS. 2 semester dapat diambil mahasiswa di prodi sama maupun berbeda pada perguruan tinggi lain dan atau dalam bentuk kegiatan lain dengan jumlah maksimal 40 SKS. Landasan yuridis Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kedua, Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dan masih ada beberapa landasan yuridis lain, namun belum bisa ditampilkan dalam presentasi ini. Adapun desain kurikulum untuk mendukung kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perguruan tinggi tetap menggunakan kurikulum KKNI. Hanya saja kurikulum KKNI perguruan tinggi ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama 5 semester di prodi masing-masing, 1 semester di prodi berbeda dalam 1 PT. Yang ketiga 2 semester di luar prodi pada PT berbeda atau dalam bentuk kegiatan lain. 5 semester di prodi masing-masing ini mahasiswa mengambil mata kuliah inti di prodi masing-masing. Tujuannya adalah untuk keilmuan inti prodi. Adapun 1 semester di prodi berbeda ini mahasiswa mengambil mata kuliah di prodi lain dalam 1 perguruan tinggi yang sama. Tujuannya adalah untuk pengayaan dan perluasan. 2 semester di luar prodi mahasiswa mengambil mata kuliah atau kegiatan lain di luar prodi pada PT berbeda atau dengan mitra lain. Tujuannya adalah untuk penguatan dan pendalaman. Dari 3 aktivitas ini, tujuan utamanya adalah untuk mencapai profil lulusan dan capaian pembelajaran atau SKL. Inilah desain kurikulum untuk mendukung kegiatan MBKM yang dapat diaplikasikan di perguruan tinggi. Adapun penempatan semester pada program MBKM ini yaitu semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu adalah perkuliahan pada prodi sendiri. Artinya mahasiswa mengambil mata kuliah di prodi masing-masing. Semester 5 perkuliahan pada prodi lain dalam 1 PT maksimal 20 SKS. Artinya mahasiswa mengambil di prodi lain dalam perguruan tinggi yang sama. Banyaknya adalah maksimal 20 SKS. Pada semester 6 dan 7 perkuliahan di prodi lain baik sama atau berbeda pada PT yang berbeda dan atau dalam bentuk kegiatan lain ini setara dengan maksimal 40 SKS.
Adapun pada semester 8, mahasiswa melakukan penyelesaian skripsi atau tugas akhir di prodi masing-masing. Inilah gambaran penempatan semester untuk program MBKM. Adapun bentuk kegiatan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada 8. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, yang kedua adalah magang, praktek kerja, yang ketiga asistensi mengajar, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, dan yang ketujuh studi atau proyek independen, dan terakhir membangun desa atau KKNT. Adapun mekanisme dari masing-masing kegiatan ini, yang pertama adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar adalah bentuk kegiatan melaksanakan pembelajaran pada perguruan tinggi lain yang telah menjalin kerjasama. Mekanisme pelaksanaannya, yang pertama, mahasiswa mendaftar dan mengikuti seleksi pertukaran pelajar di prodi. Yang kedua, prodi melakukan seleksi dan menentukan dosen pembimbing. Yang ketiga, mahasiswa melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar sesuai dengan ketentuan prodi asal dan tujuan. Yang keempat, dosen pembimbing memantau dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa. Yang kelima, dosen pendamping dari PT Mitra melakukan penilaian kegiatan mahasiswa. Prodi dan atau dosen pembimbing melakukan konversi dan pengakuan SKS serta input nilai di Siakat atau sejenisnya. Yang ketujuh, perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS atau rekognisi di PD Dikti. Inilah mekanisme pertukaran pelajar. Yang kedua, magang atau praktek kerja. Magang atau praktek kerja adalah bentuk kegiatan untuk memberikan pengalaman mahasiswa di industri atau dunia kerja dalam kurun waktu tertentu. Mekanisme pelaksanaan magang atau praktek kerja. Yang pertama, mahasiswa mendaftar kegiatan magang di prodi. Yang kedua, mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dan akademik sesuai mekanisme perusahaan. Yang ketiga, prodi menentukan dosen pembimbing untuk kegiatan magang. Yang keempat, mahasiswa melaksanakan magang 1-2 semester. Yang kelima, dosen pembimbing internal dan eksternal melakukan penilaian magang. Yang keenam, prodi dan atau dosen pembimbing melakukan konversi dan pengakuan SKS serta input nilai di Siakat atau sejenisnya. Dan yang ketujuh, perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS atau rekognisi di PD Dikti. Inilah mekanisme kegiatan magang atau praktek kerja. Yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah bentuk kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan praktek mengajar di satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, maupun SMA sederajat. Mekanisme pelaksanaannya, yang pertama, mahasiswa mendaftar kegiatan asistensi mengajar di prodi. Yang kedua, prodi dan atau dosen pembimbing memberikan pembekalan peserta asistensi mengajar. Yang ketiga, mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar sesuai ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat, dosen pembimbing dan guru pamong melakukan penilaian akhir kegiatan asistensi mengajar. Yang kelima, prodi dan atau dosen pembimbing melakukan konversi dan input nilai di Siakat. Yang keenam,
perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS atau rekognisi di PD Dikti. Inilah mekanisme asistensi mengajar. Yang keempat, penelitian atau riset. Penelitian atau riset adalah bentuk kegiatan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian untuk mendukung keilmuannya. Mekanisme kegiatan penelitian yang pertama, mahasiswa mendaftar kegiatan penelitian atau riset di prodi. Yang kedua, prodi melakukan seleksi proposal penelitian dan menentukan dosen pembimbing. Yang ketiga, mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian maksimal 1 semester. Yang keempat, dosen pembimbing melakukan penilaian akhir kegiatan penelitian mahasiswa. Yang kelima, prodi dan atau dosen pembimbing melakukan konversi dan input nilai di Siakat. Yang keenam, perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS atau rekognisi di PD Dikti. Inilah mekanisme kegiatan penelitian atau riset. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan ini yang pertama, mahasiswa menentukan proyek kemanusiaan bersama organisasi. Yang kedua, mahasiswa menyusun proposal proyek kemanusiaan dan diajukan kepada prodi. Kemudian yang ketiga, prodi melakukan seleksi proposal dan menentukan dosen pembimbing. Yang keempat, mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan 1 semester. Yang kelima, dosen pembimbing melakukan penilaian program, konversi, dan pengakuan SKS dan input nilai di Siakat. Yang keenam, perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS atau rekognisi di PD Dikti. Inilah mekanisme proyek kemanusiaan. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha adalah bentuk kegiatan merancang dan mengembangkan potensi wirausaha bagi mahasiswa. Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha yang pertama, mahasiswa mendaftar kegiatan wirausaha di prodi dan menyusun proposal kegiatan. Yang kedua, prodi melakukan seleksi proposal wirausaha dan rekognisi mata kuliah. Yang ketiga, program studi menunjuk dosen pembimbing dan mentor. Yang keempat, mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha. Yang kelima, mahasiswa menyusun laporan wirausaha yang telah dilaksanakan atau dijalankan. Yang keenam, prodi dan atau dosen pembimbing melakukan penilaian, konversi, dan input nilai di Siakat. Yang ketujuh, perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS atau rekognisi di PD Dikti. Inilah mekanisme kegiatan wirausaha. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Proyek independen adalah bentuk kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa untuk mewujudkan karya inovatif yang dilombakan pada tingkat nasional maupun internasional. Mekanisme proyek independen ini yang pertama, mahasiswa menyusun proposal dan mendaftar proyek independen baik mandiri maupun kelompok. Yang kedua, prodi melakukan penilaian kelayakan proposal proyek independen atau kelompok. Yang ketiga, prodi menentukan dosen pembimbing proyek independen atau kelompok untuk mahasiswa. Yang berikutnya, yang keempat, mahasiswa melaksanakan proyek independen didampingi dosen pembimbing.
Yang kelima, dosen pembimbing melakukan penilaian, konversi, dan input nilai di Siakat. Yang keenam, perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS atau rekognisi di PD Dikti. Inilah mekanisme proyek independen. Yang terakhir, yang kedelapan adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik atau disingkat KKNT. KKNT adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah. Mekanisme kegiatan membangun desa atau KKNT ini yang pertama, mahasiswa mendaftar di prodi dan menyusun proposal KKNT. Yang kedua, mahasiswa mencari dan menentukan desa binaan dan survei lokasi. Yang ketiga, prodi melakukan seleksi proposal dan menentukan dosen pembimbing. Yang keempat, mahasiswa melaksanakan kegiatan KKNT dan didampingi dosen. Yang kelima, mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan KKNT. Kemudian yang keenam, prodi dan atau dosen melakukan penilaian konversi dan input nilai di Siakat. Yang ketujuh, perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS ke PD Dikti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Apabila video ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, silahkan like dan subscribe. Demikian informasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.